Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam rangka kajian rutin membahas sirah nabawiyah, sirah Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala dengan judul kitabnya Ar-Rahiqu Al-Makhtum. Masih melanjutkan penjelasan tentang fitnah keji yang dilakukan seorang tokoh munafik, dan beliau termasuk warga Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay. Faqala fa anta ya Rasulullah tukhrijuhu minha in syi'ta. Seorang sahabat yang menyanggah pernyataan Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, jika aku kembali ke Madinah, maka orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Sebenarnya dari pernyataan ini sudah sangat jelas ya, dia sudah mencaci maki Rasulullah. Rasulullah ingin menumpas pemberontak yaitu Bani Mustalik, sementara Abdullah bin Ubay bin Salul menggembosi para pasukan supaya gak usah berangkatlah, kita balik saja ke Madinah. Dari pernyataan dia kan sudah jelas, yang kembali ke Madinah siapa? Dia ya, yang tetap melanjutkan memerangi pemberontak siapa? Para sahabat dan Rasulullah. Itu berarti yang akan diusir menurut dia adalah orang yang hina, yaitu Rasulullah. Sedangkan dia mengklaim dia adalah orang yang mulia. Lalu dibantah oleh seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudari. Fa anta ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, tukhrijuhu yang akan mengusir Abdullah bin Ubay minha dari Madinah in syi'ta, jika engkau menghendaki. Huwa wallahi, demi Allah, ad-dalilu, huwa wallahi ad-dalilu, dialah Abdullah bin Ubay orang yang hina, orang yang suka membuat perpecahan di antara kaum muslimin, suka melemahkan semangat orang yang mau berjihad di jalan Allah, suka mengadu domba, menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah keji. Dialah orang yang hina. Wa anta al-aziz, sedangkan engkaulah orang yang mulia. Summa qala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, saya berpesan kepada engkau, urfuq bihi, bersikap lembutlah kepada Abdullah bin Ubay.
orang ini orang yang sangat benci kepada engkau. Ya. Wallahi laqad ja'ana Allahu bika, demi Allah, Allah lah yang telah menyuruh engkau hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah bukan karena keinginan pribadi, bukan. Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna qaumahu, dan sesungguhnya orang-orang yang mendukung Abdullah bin Ubay, si tokoh munafik, pada saat engkau datang ke Madinah disambut oleh mayoritas penduduk warga Madinah dan mengangkat engkau menjadi pemimpin karena sudah didahului oleh Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat yang lainnya yang lebih dulu datang ke Madinah dan mengajak warga Madinah masuk Islam, sehingga mayoritas orang-orang yang tinggal di Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj mayoritas masuk Islam. Kalau pemilu itu ya menang mutlak gitu ya, suara terbanyak diperoleh oleh Rasulullah, meskipun teknisnya bukan dengan cara coblos di kamar bilik, bukan ya, tapi dengan otomatis, dengan alamiah warga Madinah itu mengangkat Rasulullah menjadi pemimpin. Rasulullah melihat ini ada keuntungan, beliau sebagai nabi dan juga sebagai raja, ya beliau ambil, apa salahnya ya. Pada saat Rasulullah diangkat menjadi pemimpin negeri Islam di Madinah, layan dimuna lahu al-kharaja liyutawwijuhu, para pendukung Abdullah bin Ubay yang sesaat lagi akan dikukuhkan, dinobatkan menjadi raja Madinah, enggak jadi. Hanya segelintir orang saja yang masih mendukung Abdullah bin Ubay. Segelintir orang kalah suara. Ya. Apa dalam namanya walk out ya. Kalah suara, sehingga masyarakat lupa. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay itu sudah jauh-jauh hari sudah mendapatkan mandat akan diangkat menjadi raja Madinah. Itu kan jabatan yang sangat bergengsi, raja, siapa yang nggak mau? Solo aja sampai sekarang nggak selesai itu pertikaian perebutan tahta di Solo kan nggak selesai. Padahal sudah zaman negara republik, bukan lagi kerajaan, tapi ya itulah yang namanya kehormatan gitu ya, sampai rebutan ya. Solo itu belum selesai itu, ada 2 sultan ya. Abdullah bin Ubay bin Salul gak jadi, keburu warga Madinah lebih suka dengan Rasulullah, baik itu parasnya, gaya bicaranya, karismanya, semuanya tentu lebih unggul, sehingga manik-manik yang dirangkai sebagai tanda simbol Abdullah bin Ubay diangkat menjadi raja nggak jadi. Dia tentu saja sakit hati, manusiawi lah ya, manusiawi. Fa innahu, sesungguhnya Abdullah bin Ubay yaro, menganggap, anaka, engkau ya Rasulullah, istalabtahu mulkan, merampas jabatan raja di Madinah. Inilah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay tidak pernah berhenti melakukan makar, melakukan fitnah kepada Nabi dan keluarganya. Sakit hati yang susah untuk diobati kecuali kematian. Memang ada orang-orang yang seperti ini ya. Mungkin masing-masing diri kita sering melihat 2 orang sahabat yang sangat dekat, ketika rebutan kekuasaan bermusuhan ya.
Tidak salah pun dicari-cari kesalahan, dilaporkan ke kejaksaan, ke kepolisian. Nggak salah pun dicari-cari, dikorek-korek kesalahannya. Ya. Jadi perang saraf gara-gara kekuasaan itu sudah terjadi sejak 1400 tahun yang lalu. Sehingga Abdullah bin Ubay membuat fitnah yang kesekian kali. Dia mengatakan provokasi warga Madinah, nggak usahlah ngasih santunan kepada muhajirin, harusnya mereka hijrah ke negeri lain, jangan ke Madinah. Kemudian memprovokasi Rasulullah itu orang yang hina, saya orang yang mulia. Sehingga Khazraj dan Aus ini perang saraf. Di antara para sahabat pun sama, gara-gara ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah menghindari fitnah ini semakin besar. Summa masa bin nasi yawahum dzalika hatta amsa. Rasulullah mengajak para pasukannya yang merupakan gabungan seluruh warga Madinah berjalan terus dari pagi sampai sore. Sengaja Rasulullah melakukan ini, tidak berhenti. Walailatahum hatta asbah, lanjut lagi sampai malam, sampai mendekati subuh. Wa sadra yaumihim dzalika hatta adathumus samsu, sampai mendekati duha, kemudian siang sedikit, ya. Summa najala bin nas, kemudian kelelahan hampir sehari semalam enggak istirahat, menuju kampung Bani Mustalik, pemberontak yang akan ditumpas oleh pasukan Rasulullah. Kelelahan, mereka singgah. Falam yalbathu an wajadu masal ardi fawaqa'u niyaman, lalu kemudian mereka tidur di tempat peristirahatan, ya, karena kelelahan. Sengaja Rasulullah mengajak pasukannya lelah lalu tidur supaya melupakan pembicaraan atau fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Amma Ibnu Ubay falamma alimah, adapun Ibnu Ubay ketika dia sadar, waduh ternyata omongan saya ini disampaikan oleh salah seorang pemuda yang bernama Zaid bin Arqam, mengabarkan persis seperti dia mendengar langsung dari Abdullah bin Ubay. Balaghal khabar jaa ila Rasulillah, disampaikan ya Rasulullah, aku mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, seandainya kita pulang saja ke Madinah, gak usah ikut perang bersama Rasulullah, niscaya orang mulia akan mengusir orang yang hina. Disampaikan apa adanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menolak, mengiyakan, karena sudah tahu motif di balik ucapan itu. Abdullah bin Ubay ini belum sembuh dari penyakit dengki, dari penyakit sakit hati. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tahu kalau Rasulullah SAW sudah memutuskan salah seorang warganya itu berkhianat, bahkan memprovokasi, hukumannya apa? Diusir dari Madinah, sebagaimana yang sudah-sudah Yahudi Bani Quraidah memberontak, hukuman mati. Yahudi Bani Nadir diusir. Yahudi Bani Qainuqa, warga Madinah juga diusir. Dia tahu ini kalau ketahuan, sayalah biang keroknya, saya pun akan mengalami nasib yang sama. Ya, karena Madinah itu tempat yang memang sangat cocok di zaman itu untuk tempat tinggal. Ya, sektor pertaniannya bagus, peternakan juga bagus. Ya. Dia ketakutan, wa halafa billah ma qultu maqul, lalu dia segera datang menemui Rasulullah dan bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak mengucapkan itu. Padahal kabar itu sudah disampaikan oleh seorang pemuda namanya Zaid bin Arqam. Lalu dia cuci tangan dan mengatakan, wa la takalamtu bi, aku tidak mengatakan itu ya Rasulullah.
Kemudian pendukung Abdullah bin Ubay bin Salul membantu untuk Abdullah bin Ubay biar cuci tangannya berhasil. Salah seorang yang bernama Khadr, ya, dia mengatakan, ya Rasulullah, qala man khadara minal ansar, seorang laki-laki dari Ansar yang mendukung Abdullah bin Ubay mengatakan, ya Rasulullah, asa an yakuna al-gulamu qad awhama fi hadisi. Ya Rasulullah, mungkin Zaid bin Arqam itu salah tangkap, salah paham menyampaikan informasi kepada engkau, itu supaya Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Boleh jadi Zaid bin Arqam itu keliru memahami ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Walam yahfad maqalar rajul, boleh jadi dia tidak hafal ketika mendengar ucapan Abdullah bin Ubay sehingga salah menyampaikan. Dalam hati Rasulullah sebenarnya sudah tahu. Lalu Rasulullah pura-pura mengiyakan, fasaddaqo. Oh, begitu ya? Oke lah, kalau memang apa yang disampaikan Zaid bin Arqam ini keliru, saya memaklumi. Gitu ya. Itulah hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, membalikan tangan apa yang sudah dia sebarkan, omongan celaan kepada Rasulullah, dia tarik kembali seakan-akan dia belum pernah mengucapkannya. Sehingga sekarang yang tertuduh siapa? Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam telah menyampaikan berita tidak benar. Ya. Sampai-sampai Zaid bin Arqam mengatakan, fa asobani hamun lam yusibni misluhu qad. Sungguh aku sangat gelisah, ya, dan belum pernah aku merasa gelisah seperti ini. Aku tertuduh sebagai orang yang menyebarkan kabar yang tidak benar kepada Rasulullah. Ya, tentu saja sedih, padahal dia betul-betul mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak ditambah tidak dikurang. Fajalastu fi baiti, Zaid bin Arqam termenung duduk di rumahnya berjam-jam. Aduh, gimana ini? Saya menyampaikan berita tentang Abdullah bin Ubay, malah saya yang tertuduh sekarang. Ya. Lalu kemudian Allah SWT tahu, ya, Al-Quran diturunkan melalui Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW untuk membersihkan nama baik sahabat yang masih muda, gulam sebutannya. Gulam itu muda. Zaid bin Arqam, Allah menurunkan ayat, idza ja'akal munafiqun humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu, sampai ayat la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Allah turunkan surat Al-Munafiqun ayat pertama sampai ayat ke-8 untuk membersihkan nama baik seorang sahabat yang masih muda, Zaid bin Arqam. Dialah yang benar, Abdullah bin Ubay bin Salul memang dialah yang kerongnya. Rasulullah sangat senang, bergembira. Oh, ternyata Allah pun memperkuat dugaan saya. Summa arsala ila Rasulillah faqara'aha alayya. Rasulullah membacakan langsung teks ayat surat Al-Munafiqun ayat pertama sampai 8 di depan Zaid bin Arqam. Tentu ini adalah kebahagiaan bagi Zaid bin Arqam. Ya. Yang terjemahnya, mereka orang munafik adalah orang-orang yang berkata, janganlah kalian memberi nafkah kepada orang yang berada di sisi Rasulullah. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan Zaid bin Arqam. Ya. Janganlah kalian memberikan santunan kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah. Maksudnya, jangan kalian berikan pertolongan lagi kepada kaum muhajirin sampai mereka bubar, sampai mereka berpencar keluar dari Madinah, gitu.
Ucapan ini ditujukan untuk siapa? Abdullah bin Ubay, bukan ucapan Zaid bin Arqam. Ya, halus tapi tepat sasaran. Dilanjutkan, la yukhrijannal a'azzu minhal azal, sungguh orang yang paling mulia akan mengusir orang yang paling hina darinya. Ini juga sama. Ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Ubay. Ucapannya Zaid bin Arqam diulang lagi oleh Al-Quran. Berarti apa? Ucapannya Zaid bin Arqam benar. Al-Quran sampai mengabadikan ucapan Zaid bin Arqam dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-8. Ini adalah asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Munafiqun, yaitu hinaan Abdullah bin Ubay yang disampaikan Zaid bin Arqam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang itu ya pesan WA berantai lah kira-kira gitu. Abdullah bin Ubay ngomong, direkam oleh Zaid bin Arqam dalam ingatan, lalu diforwardkan ke Rasulullah. Kata Abdullah bin Ubay, wah pesannya nggak begitu, mau cuci tangan ini. Tapi kan rekamannya masih ada, ya. Dan dikuatkan oleh Al-Quran. Sudah nggak ada lagi cara untuk cuci tangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Summa qala, Rasulullah mengatakan, innallaha qad shaddaqaka, wahai Zaid bin Arqam, Allah telah membenarkanmu. Kamu orang yang jujur, kamu bukan orang yang dusta. Tidak seperti Abdullah bin Ubay yang memang hobinya tukang adu domba, suka memecah persatuan. Inilah sifat orang yang suka memecah belah persatuan, dimanapun berada, dalam skala kecil ataupun besar, dialah pewaris karakter Abdullah bin Ubay. Ya. Abdullah bin Ubay secara administratif dia muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah, sholat, bahkan ikut jihad, walaupun sering memprovokasi. Wa kana ibnu hadza al-munafiqi, dan ternyata Abdullah bin Ubay ini punya anak, namanya sama, Abdullah, sehingga kalau dipanggil Abdullah bin Ubay, gitu ya. Yang membedakan binnya itu, anaknya namanya Abdullah, putra Abdullah bin Ubay bin Salul, rajulan solihan minas sahabatil akhyar. Dia termasuk sahabat pilihan, sahabat yang soleh, mendapatkan rekomendasi dari Rasul, pemuda yang soleh. Bapaknya munafik, anaknya soleh. Ya. Jadi kemunafikan itu tidak mesti diwariskan. Kadang anaknya adalah orang yang soleh. Ya, sebagaimana Nabi Nuh, bapaknya orang yang soleh, anaknya orang yang membangkang. Faqarraba min abihi, anaknya Abdullah bin Ubay mendekati bapaknya. Wa waqafa lahu ala babil madinati, menghadang ayahnya yang kembali dari kampung Bani Mustalik, dihadang di pintu gerbang kota Madinah. Kalau sekarang apa? Gapura itu ya. Dihadang, jangan kau masuk. Ya. Anaknya wastalla sayfahu, mencabut pedangnya tinggi-tinggi. Ya, malu dia dengan kelakuan bapaknya ini. Ya. Falamma jaa ibnu Ubay qala lahu, ketika ayahnya mendekati gerbang pintu Madinah mau pulang ke Madinah, anaknya berkata kepadanya, wallahi, demi Allah, la tajuzu minha huna, bapak tidak boleh masuk ke Madinah. Ya. Hatta ya'dana laka Rasulullah, sampai Rasulullah memberi izin. Malu saya punya bapak. Ya, kelakuannya gak berubah-ubah, ya, tidak ikhlas masuk Islam, masih ada berhala di dalam dirinya, yaitu ingin menjadi raja. Ya.
tidak terima orang lain jadi takmir masjid. Tidak terima orang lain jadi pengurus masjid. Banyak ya yang seperti itu ya. Fa innahu al-azizu, dialah Rasulullah yang mulia, wa anta dzalil, engkaulah orang yang hina. Bapak ini keterlaluan. Ya, kira-kira gitu ya bahasa gitu. Falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adina lahu fadakhala bisabilih. Lalu Rasulullah memberikan izin, udahlah biarkan Abdullah, biarkan ayahmu masuk. Ya, enggak apa-apa. Wa kana qad qala Abdullah bin Ubay li ibnihi. Ya. Walaupun sebelumnya sudah dihadap oleh anaknya, Rasulullah masih memberikan kesempatan. Siapa tahu Abdullah bin Ubay mau bertobat. Ya, Rasulullah masih memberikan kesempatan. Ya, siapa tahu nanti hatinya berubah, dapat hidayah, gitu ya. Lalu kemudian anaknya masih menawar. In aradta qatlahu famurni bidzalika ya Rasulullah. Jika saat ini engkau menyuruh aku untuk memenggal kepala ayahku, siap aku laksanakan. Sampai seperti itu. Ya. Fa ana wallahi ahmilu ilaika ra'sahu. Ya, seorang sahabat tentu akan lebih mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kedua orang tuanya. Apalagi orang tuanya melakukan perbuatan menghina Rasulullah. Demi Allah aku akan bawa kepala ayahku kepadamu ya Rasulullah kalau kau izinkan. Ya. Namun Rasulullah tidak memerintahkannya, masih memberikan kesempatan yang kesekian kali. Ya. Berikutnya qala al-musannifu rahimahullah taala, masih melanjutkan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Para ahli sejarah menghitung ada 7 kali fitnah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Fitnah-fitnah besar. Sampai orang itu nanti pada akhirnya hafal. Alah paling ini kerjaannya Abdullah bin Ubay. Paling itu siasat dia, paling itu modusnya dia, gitu. Rasulullah sengaja agar warga Madinah merekam dengan kuat-kuat siapa yang suka membuat fitnah. Kalau sekali 2 kali dibiarkan dulu. Ya. Berikutnya wa fi hadhil ghazwati kanat qisatul ifki. Ya. Ditambah lagi fitnah berikutnya yang terkenal dengan qisatul ifki, berita bohong. Sengaja dilakukan Abdullah bin Ubay untuk merusak ikatan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa mulakhasuha anna Aisyah radhiyallahu anha kanat qad kharaja biha Rasulullah ma'ahu fi hadhil ghazwah bi qur'atin asabatha. Secara ringkas, Aisyah radhiyallahu anha ikut bersama Rasulullah dalam suatu peperangan berdasarkan undian. Wa kana tilka adatahu ma'a nisaihi, dan seperti inilah Rasulullah memiliki istri 9, kemudian 2 itu budak pemberian sehingga 11. Ya. Ketika akan pergi untuk menuju suatu tempat yang itu bukan rutinitas, caranya dengan mengundi. Ya, namanya undangan atau ada peperangan yang tidak direncanakan, caranya diundi. Caranya gimana? Masing-masing istrinya mengumpulkan anak panah, ditulis namanya masing-masing, dikocok, cabut, ya kayak arisan lah. Gitu. Oh, namanya Aisyah yang ikut. Oh, namanya Zainab yang ikut. Oh, namanya Ummu Habibah yang ikut. Ya. Atau dengan cara yang kedua, masing-masing istri punya kerikil. Kerikilnya masing-masing beda-beda, hanya ukurannya yang sama. Dimasukkan dalam kotak, dikocok, diambil batu milik siapa. Jadi undian untuk memilih istri siapa yang menemani dalam safar, ini secara fikih boleh ditiru.
Ada yang punya istri lebih dari satu? Gak ada ya, insya Allah. Jadi undi. Jadi nanti kalau sudah dapat undian, giliran berikutnya nggak ikut lagi. Itu ya. Fikih undian. Ya. Istri menemani suami. Falamma raja'u minal ghuzwa nazalu fi ba'dil manazil. Ketika selesai perang, Rasulullah memimpin pasukannya pulang ke Madinah. Sebelum sampai Madinah, singgah di suatu tempat namanya manazil, tempat istirahat. Ketika istirahat, fa kharajat Aisyatu li hajatiha. Aisyah keluar dari tandu. Ya. Istri seorang raja, Rasulullah raja. Wajar kalau istrinya itu ditandu oleh para pasukan. Lebih dari 2 orang, tak 4, tak 5. Keluar dari tandu, turun dari unta karena ada hajat. Ya. Hajat itu biasanya buang air kecil atau buang air besar, menjauh dari manusia. Karena di zaman itu belum ada budaya WC. Biasanya di balik bukit pasir, gitu ya. Fa faqadat iqdan li ahli ukhtiha kanat a'aradha iyyahu. Di tempat buang hajat tadi, Aisyah kehilangan kalungnya, jatuh, ya, putus. Kalung yang dipinjamkan oleh saudarinya. Ketika kembali ke tempat peristirahatan, mau naik tandu yang berada di atas unta, dia sadar, kalungnya lepas. Kembali lagi ke tempat buang hajat. Faraja'at taltamisu fil maudi alladhi faqadathu fihi. Mencari-cari kalung yang hilang tadi. Ya. Wa qatahaja'a nafarul ladzina kanu yarhaluna haudajaha. Sementara rombongan itu tidak melihat Aisyah. Disangka Aisyah itu sudah ada di dalam tandu. Rombongan melakukan perjalanan lagi untuk kembali ke Madinah. Fadhannu annaha fihi fahamalu al-haudaja. Ya, para pasukan menyangka Aisyah sudah berada di dalam tandu. Walam yankiru khiffatahu. Tandunya itu ringan, Aisyah itu langsing. Jadi ada Aisyah, tidak ada Aisyah, berat tandu itu seakan-akan gak ada bedanya. Li'annaha radhiyallahu anha kanat khafifatal lahmi. Khafifatal lahmi terjemah bebasnya badannya itu langsing. Wa aidan fa inna nafara lam yusaidu ala hamlil haudaji. Jadi orang-orang yang mengangkat tandu tidak merasa ada selisih, sama saja, sami mawon, kata orang Jawa, sarwa baik kata orang Sunda. Yang mengangkat ini lebih dari 2 orang. Walau kana alladhi hamalahu wahidan aw isnaini lam yakhfa alaihi mulhad. Seandainya yang angkat tandu itu 1 orang atau 2 orang, terasa bedanya. Ya. Masalahnya yang angkat banyak. Faraja'at Aisyatu ila manazilihim. Setelah ketemu kalungnya di tempat buang hajat, Aisyah kembali ke tempat rombongan tadi berhenti. Wa qad asabatil iqda, ya. Kalungnya ketemu, balik lagi ke tempat singgah rombongan tadi. Fa idza laisa bida'in wala mujib. Ternyata enggak ada siapa-siapa. Enggak ada yang memanggil. Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai suamiku, pasukannya mana?" Enggak ada yang jawab. Udah pergi menuju Madinah. Faqa'adat fi makaniha. Lalu kemudian dia pasrah duduk di tempat singgah tadi. Wadonat, dan menyangka annahum, para pasukan tadi, pasukan Rasulullah dan tentu saja dengan Rasulullah, sayafkidunaha fayarji'una fi talabiha. Pasti mereka pasti akan kehilangan saya, pasti nanti akan balik lagi. Ya. Pikirannya Aisyah seperti itu. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah SWT Maha Kuasa atas urusannya, dan Allah takdirkan kejadian itu terjadi.
Yudabbirul amra min fawqi arsyihi kama yasha. Allah mengatur segala urusan di atas arsy-Nya sesuai dengan kehendaknya. Fagolabatha ainaha fanamat, karena kelelahan mencari kalung kembali ke tempat singgah, Aisyah tertidur, penutup wajahnya dibuka. Ya, istrinya Rasulullah itu bercadar. Falam tastaykid illa biqauli Safwan ibni Al-Mu'attal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata ada satu pasukan Rasulullah paling terakhir, ya, satu orang yang lainnya di depan semua, dia paling belakang, tukang nyisir ya, kalau ada yang ketinggalan gitu. Dan dia memang ditempatkan di paling belakang. Kalau ada yang ketinggalan, dialah yang nanti yang menginformasikan. Ya. Melihat seorang wanita di tempat singgah tertidur, terkejut, ini kok ada ibu-ibu, ini siapa? Terkejut sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah mendengar ucapan itu terbangun. Ya. Jauh Rasulullah, ini istri Rasulullah. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sunnah sahabat, kalau melihat sesuatu kaget boleh mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa kana Safwan bin Mu'attal qad arsa fi akhiril jaisi. Ya, dia satu-satunya pasukan yang paling belakang. Li'annahu kana kasiran naum, selain tugasnya untuk menyapu, barangkali ada yang ketinggalan, dan dia juga banyak istirahat. Ya, wajar kalau dia tertinggal juga di belakang. Falamma ra'aha arafaha, ketika ia melihat seorang wanita tertidur, dia tahu, oh ini istri Rasulullah, jauzi Rasulullah. Wa kana yaraha qabla nuzulil hijab. Kenapa Sufyan bin Mu'attal kok tahu? Sebelum turun perintah menutup aurat, Sufyan bin Mu'attal mengenal betul wajahnya Aisyah, sehingga tidak keliru, oh ini istri Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa istri Nabi sekalipun sebelum turun ayat hijab tidak berjilbab. Ya, jadi kita kalau ingin mentarbiyah orang non-Islam, jangan langsung pakai jilbab dulu kalau belum siap. Para sahabiah saja, istri Nabi sebelum turun ayat hijab tidak berhijab. Yang penting tauhidnya dulu, pelan-pelan diajari sholat, disampaikan kewajiban kalau perempuan itu harus menutup aurat, nggak langsung ya, dengan hikmah. Ternyata Aisyah dulunya itu tidak berjilbab, nggak langsung berjilbab. Rasul diangkat dari Rasul, semua istrinya berjilbab, enggak, nunggu turun ayat dulu. Ya. Fastarja'a wa anahu rahilatahu, lalu kemudian Sufyan bin Mu'attal tahu persis bagaimana apa yang harus dilakukan, lalu dia mendekatkan untanya kepada Aisyah dengan bahasa tubuh tanpa kata-kata. Ya, Aisyah supaya naik ke atas unta. Faqarrabaha ilaiha faraqibatha, Aisyah naik. Wa makallamaha kalimatan wahidatan, dan Sufyan bin Mu'attal sama sekali tidak bersapa, tidak berbasa-basi satu kata pun. Ya, demikian tingginya istri Rasulullah SAW, sampai seorang sahabat nggak berani berbasa-basi. Ya. Sangat mulia kedudukan seorang wanita. Ya. Walam tasma' minhu illa istirja'ahu, yang diucapkan Sufyan hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jauzi Rasulullah. Itu aja, nggak ada kata-kata yang lain. Summa saru biha yaquduha, lalu kemudian Sufyan berjalan kaki nuntun untanya, Aisyah naik di atas, enggak berboncengan, enggak. Ini istri Rasul harus dimuliakan, dijaga kehormatannya. Ya. Hatta qadima, sampailah di pintu gerbang kota Madinah, dan inilah yang akan menjadi sasaran fitnah oleh Abdullah bin Ubay yang kesekian kalinya. Dan insya Allah akan dijelaskan secara detail
di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.